Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, adik-adikku yang soleh, anak adikku semua kelas 5A. Hari ini alhamdulillah kita bertemu lagi di hari Senin tanggal 26 Oktober ya. Bagaimana kabarnya adik-adikku semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat. Jaga selalu kesehatan dalam keadaan masih pandemi seperti ini. Oke. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran fikih ibadah. Hari ini kita masuk ke pelajaran ke-8, yaitu membahas tentang puasa Ramadan. Baik, langsung saja. Hari ini adik-adik sekalian mempersiapkan buku paketnya. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 41. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 41. Baik, langsung saja diperhatikan di layar. Kita akan bahas tentang puasa Ramadan ini di pelajaran ke-8. Baik, di pelajaran ke-8 kita akan membahas namanya puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan tidak akan asing dengan yang namanya makan sahur. Tidak akan asing dengan namanya makan sahur. Maka di makan sahur itu ada keberkahan, ada nikmat di situ. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari puasa Ramadan itu tersendiri. Ya, sebelum itu, puasa Ramadan adalah puasa yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim. Muslim yang sudah mendapatkan kewajiban, muslim yang sudah dewasa, muslim yang sudah balik, dan sudah memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Maka dia diwajibkan untuk melaksanakan yang namanya puasa. Karena puasa ini merupakan rukun Islam. Jadi orang Islam pasti akan mengerjakan yang namanya puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu adalah puasa yang dikerjakan setahun cuman sebulan. Ya, di bulan Ramadan itu dikerjakan. Ya. Nah, mari kita cermati bersama tentang pengertian puasa Ramadan. Ya, adik-adik semoga dapat diperhatikan, dapat ditangkap apa yang dimaksud dengan pengertian puasa Ramadan itu sendiri. Baik. Jadi pengertian puasa Ramadan adalah puasa yang dikerjakan selama 1 bulan penuh pada bulan Ramadan, yaitu antara 29 hingga 30 hari lamanya. Puasa Ramadan hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain itu adalah wajib. Wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Jadi ada syaratnya. Jadi di sini perhatikan artinya, puasa Ramadan adalah puasa yang dikerjakan selama 1 bulan penuh. Maksud 1 bulan penuh di sini dijelaskan bahwa 1 bulan penuh itu adalah tidak 1 bulan berturut-turut. Tetapi kembali ke pengertian arti puasa, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan dan merusak puasa. Waktunya kapan? Mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi sehari kita puasa mulai dari subuh, mulai dari fajar sampai dengan terbenamnya matahari atau maghrib. Itu batas kita puasa. Jadi mengerjakan puasa di bulan Ramadan tidak sehari full puasa terus, nggak ada berbukanya, sahurnya cuma sekali sebulan. Nah, itu nggak benar. Tetapi sehari puasa dari mulai terbit fajar
sampai dengan terbenam matahari, kemudian kita berbuka. Setelah itu kita nanti sahur lagi, puasa lagi, begitu sampai 29 atau 30 hari lamanya. Hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Wajib adalah sesuatu yang kita pekerjakan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita tinggalkan, maka kita akan mendapatkan dosa. Jadi ada orang yang tidak mengerjakan puasa Ramadan ini, maka dia akan berdosa. Maka kita sebagai anak yang soleh, sebagai muslim yang sejati, apabila sudah masuk di bulan Ramadan, maka kita harus mengerjakan puasa Ramadan. Baik. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang dalil tentang puasa. Jadi ada dua dalil, nanti bisa diperhatikan di bukunya di halaman 42. Ada dua dalil, yang satu tentang ayat Al-Quran dan satu lagi hadis Nabi SAW yang membahas tentang puasa. Baik, kita nukil kedua dalil tersebut. Yang pertama adalah di Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Ya. Kemudian dalil yang kedua adalah ini ayat Al-Qur'an yang di atas, yang di Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian dicantumkan lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi fa in ghumma alaikum fa akmilu sya'bana thalathin. Artinya, puasalah jika kamu melihat hilal bulan Ramadan, dan hendaklah jika kamu melihat bulan Syawal. Apabila terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi kita bahas dulu tentang dalil yang pertama, bahwa dikatakan Allah Subhanahu wa taala kita diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Puasa yang dimaksud di sini adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Ada kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kita itu pada berpuasa juga. Orang-orang kafir itu berpuasa juga. Cuman ada perbedaannya. Ada perbedaannya. Kemudian di ujung ayatnya agar kita bertakwa. Jadi orang yang mengerjakan puasa ini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis dikatakan, puasalah jika kamu melihat hilal bulan Ramadan, dan berbukalah jika kamu melihat bulan Syawal. Maksudnya adalah kita berpuasa di bulan Ramadan, dan apabila sudah masuk bulan Syawal, maka tidak berpuasa lagi. Ya, sudah masuk bulan Ramadan 1 Syawal, maka di situ adalah hari raya Idul Fitri. Apabila terhalang oleh awan, sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi kita puasa itu kalau bukan 29 hari, 30 hari. Jadi kalau bukan 29 hari, 30 hari. Apabila sudah 29 hari, kemudian nanti kita bahas ya. Nanti setelah ini akan ada pembahasan tentang cara melihat, bagaimana cara untuk kita mengetahui masuknya bulan Ramadan, dari Sya'ban ke Ramadan, bagaimana caranya. Ada sebentar. Nah, kita bahas dulu yang ini. Apabila terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi bisa 29 hari atau bisa 30 hari. Apabila hilal sudah kelihatan, maka misalnya hilal bulan Syawal sudah kelihatan, maka sudah tidak berpuasa Ramadan lagi, melainkan akan masuk 1 Syawal, itu Idul Fitri. Apabila bulan hilal bulan Syawal belum kelihatan, maka sempurnakanlah
sempurnakanlah Ramadan ini jadi 30 hari. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam memasuki bulan puasa Ramadan. Nah, di sini kita akan lihat apa saja bagaimana ketika masuk ke bulan Ramadan, cara menentukannya. Ya. Yang pertama, puasa Ramadan mulai dikerjakan apabila hilal di bulan Ramadan sudah terlihat. Dengan jelas, hilal itu anak bulan ya. Jadi ada anak bulan yang kelihatan. Apabila sudah kelihatan hilal di awal bulan Ramadan, menandakan bukti masuk ke bulan Ramadan, sudah terlihat dengan jelas. Cara melihatnya itu bisa dengan kasat mata ataupun menggunakan sekarang alat yang namanya teropong. Nah, dilihat seperti itu. Apabila sudah terlihat jelas, maka itu menandakan sudah masuknya ke dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Menandakan sudah masuknya ke bulan Ramadan. Seperti itu. Nah, yang kedua, jika hilal tidak terlihat karena adanya faktor lainnya. Faktor lainnya di sini yang dimaksudkan adalah faktor cuaca misalnya, atau faktor-faktor lainnya, awan yang tebal, yang sehingga mempersulit atau anak bulan itu, hilal itu tidak kelihatan. Maka genapkanlah menjadi 30 hari. Di setiap bulan seperti itu. Ya, genapkanlah jadi 30 hari. Apalagi ketika masuk ke bulan Ramadan. Ini besok udah Ramadan belum ya? Oh, kita lihat bulan dulu nih. Hilalnya belum kelihatan. Berarti genapkan jadi 30 hari. Seperti itu. Sama dengan ketika masuk ke Lebaran. Hilal udah kelihatan belum? Oh, belum kelihatan. Sekarang 29 hari. Oh, genapkan jadi 30 hari. Ketika 29 hari udah kelihatan, maka sudah selesai bulan Ramadan dan masuk ke bulan berikutnya. Yang terakhir adalah puasa Ramadan mulai dikerjakan setelah mendengar berita. Berita apa? Tentang terlihatnya hilal. Terlihatnya hilal bulan Ramadan dari orang yang salih atau pemerintahan Islam. Jadi kita di Indonesia akan ada namanya sidang isbat. Nah, setelah sidang isbat itu nanti akan diumumkan bahwa tanggal segini hari ini telah akan puasa Ramadan, akan mulai puasa Ramadan, seperti itu. Nanti ada pemerintahan kita dari Kementerian Agama yang akan mengumumkan bahwa mulai besok misalnya nanti tanggal 1 Ramadan udah puasa, seperti itu. Jadi atau kita dengar dari orang-orang yang solih, orang-orang yang soleh yang mereka misalnya diamanahkan untuk melihat hilal, ada yang memantau kan menggunakan alat-alat seperti teropong. Oh, sudah kelihatan nih daerah sini hilalnya seperti ini, sudah kelihatan dengan jelas, maka masuklah ke bulan Ramadan. Disitulah kita mulai puasa. Jika belum kelihatan, maka jangan masuk ke bulan Ramadan, tapi genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, seperti itu. Ya, selanjutnya, nah ini sebelum ini ada gambar. Ya, ini gambar tentang dia lagi ngelihat nih. Apakah itu hilal bulan Ramadan ya? Nah, dia lagi ngelihat nih. Jadi hilal itu bentuk anak bulan yang masih kecil ya. Ya, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat puasa Ramadan. Apa saja syarat-syarat puasa Ramadan? Syarat sah menjalankan puasa Ramadan ada 7 ya. Yang pertama itu adalah muslim. Ya, jadi kita harus memenuhi sebelum menjalankan ibadah puasa, kita harus memenuhi syarat-syaratnya, ketentuan-ketentuannya. Jadi hingga dari awal bulan Ramadan sampai akhir itu harus terlaksana. Yang pertama syaratnya apa? Tadi muslim. Muslim adalah ya orang Islam, orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Non-muslim tidak wajib dan tidak sah berpuasa. Tidak wajib dan tidak sah berpuasa. Karena orang Islam lah yang diwajibkan untuk berpuasa. Walaupun mungkin orang-orang kafir itu punya juga puasa mereka, seperti itu.
Tapi puasa Ramadan yang diwajibkan adalah orang beriman, orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah tamyiz. Apa? Tamyiz. Ya, tamyiz. Tamyiz yaitu yang berakal sehat, bukan orang gila. Jadi orang yang berakal, orang yang sehat, berakal sehat itu orang yang bisa berpikir. Yang tadi yang sudah mukallaf, yang sudah bisa dapat kewajiban, itu nanti masuk balik ya, yang mukallaf. Tamyiz yaitu yang berakal, sehat, bukan orang yang gila. Dia tamyiz, sudah berakal, sudah dewasa, maka dia wajib untuk berpuasa. Yang ketiga ini, balik. Balik yaitu sudah mencapai usia dewasa, bukan anak kecil lagi. Ya, sebagai muslim mukallaf yang sudah dibebani kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang keempat apa? Sehat secara fisik. Ya, jadi fisiknya itu sehat. Bukan orang yang tua renta atau sakit. Juga bukan sedang hamil ataupun sedang menyusui. Jadi orang-orang yang misalnya seperti orang tua yang umurnya sudah tua dan tidak mampu lagi berpuasa, maka mereka tidak diwajibkan lagi untuk berpuasa. Cuma nanti mungkin akan membayar fidyah seperti itu. Kemudian apalagi selanjutnya? Seperti orang hamil, kalau masih bisa puasa silahkan puasa seperti itu kan. Yang kemudian yang kelima adalah mukmin. Mukmin adalah mukim maksudnya. Mukim adalah menetap di suatu tempat dan bukan sedang berpergian. Jadi orang-orang yang sedang safar itu mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Orang yang sedang bertinggallah, orang yang mukimlah di tempatnya mereka, itu yang diwajibkan berpuasa. Kemudian suci. Nah, syaratnya kita berpuasa harus suci. Yaitu tidak sedang haid atau nifas. Nah, ini biasanya terjadi pada saudari kita yang perempuan. Iya, yang mungkin adik-adik semua mempunyai ibu, mempunyai kakak yang perempuan. Maka mereka kalau sedang masuk waktu istimewa namanya haid dan nifas, maka mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tapi nanti mereka akan mengganti puasanya. Mengganti puasanya di hari-hari lain. Itu, maka harus suci. Salah satu syarat berpuasa seperti itu. Yang ketujuh adalah ini yang paling penting. Yang paling penting ini, yaitu apa? Telah masuk bulan Ramadan. Kita sekarang lagi membahas tentang puasa Ramadan. Jadi kita kerjakan puasa Ramadan di bulan Ramadan, tidak di bulan Sya'ban, tidak di bulan Muharram, tidak di bulan Safar, tapi dikerjakan di bulan Ramadan. Namanya juga puasa Ramadan, dikerjakan di bulan Ramadan. Paham ya? Insya Allah dapat dipahami. Oke, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang rukun puasa. Rukun puasa. Ya, rukun puasa. Apa yang pertama? Yaitu niat di dalam hati. Nah, ingat adik-adik, nanti kalau misalnya punya buku paket nanti bisa dilihat bahwa niat, ada tulisan tuh di bawah. Ingat ya, niat itu letaknya di dalam hati, bukan diucapkan dengan lisan. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan demikian. Ya, jadi niat itu diletakkan di dalam hati. Saya berniat puasa nih, itu udah berniat. Bukan diucapin pakai nama itu, soli seperti itu. Tapi ketika kita sudah berniat di dalam hati berpuasa, maka itu sudah ditanamkan, sudah dicatat niat berpuasa, amalan berpuasa seperti itu. Ya. Niat ini bisa dilaksanakan pada malam hari di bulan Ramadan hingga sebelum fajar atau sebelum azan subuh. Misalnya nih kita di bulan Ramadan itu pasti akan mengerjakan yang namanya sholat tarawih. Seringnya sering mengerjakan sholat tarawih. Paling senang tuh adik-adik pasti kalau ngerjain sholat tarawih, benar nggak? Kita pada ke masjid melaksanakan sholat tarawih.
Kemudian di selesai sholat tarawih mungkin kita bisa berniat dalam hati, saya ya Allah pengen berpuasa, seperti itu kan. Niat letaknya di hati, tidak diucapkan dengan lisan. Ya, mungkin tidak pada saat setelah sholat tarawih, mungkin pada saat selesai sahur. Batasnya adalah sebelum azan subuh hingga sebelum fajar atau azan subuh. Nah, itu batas sahur juga. Jadi sahar atau sahur itu batasnya adalah sampai azan subuh. Jadi kita masih boleh makan sampai dengan sebelum azan subuh. Ketika sudah azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, di situ udah nahan. Udah mulai nahan. Sudah mulai berpuasa. Mulai dari situ sampai dengan azan maghrib baru berbuka. Itulah batas waktu puasa. Nah, nanti kita bahas ada di sesi selanjutnya ya. Nah, sekarang niat dulu. Niat fokusnya kita di dalam hati, tidak diucapkan dengan lisan. Ya, selanjutnya adalah yang kedua adalah menahan diri atau disebut juga dengan puasa. Imsak sebenarnya artinya puasa, kata lain dari puasa. Saum, siam, imsak juga artinya puasa. Artinya juga puasa, imsak. Nah, dari menahan diri atau imsak dari perkara yang dapat membatalkan atau merusak puasa. Jadi puasa kita bisa batal, bisa rusak. Kalau batal udah nggak dihitung lagi nih puasanya. Tapi kalau rusak mungkin masih ada pahalanya, cuman nggak seperti misalnya nilai nih dapat 100 nih, rusak dapat 60. Mau nggak kayak gitu? Nggak mau kan? Maka kita senantiasa menahan diri, menjaga diri kita dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Apa tadi yang membatalkan puasa kita? Banyak contohnya kan. Nah, kalau yang membatalkan puasa kita itu seperti makan dan minum dengan sengaja. Yang merusak puasa kita, merusak pahalanya seperti kita ngomong yang kasar. Ngomong-ngomong yang kasar, gibahin orang pada bulan Ramadan misalnya kayak gitu. Dan lain-lain, menggunjing, memfitnah, dan hal-hal yang lainnya yang bisa merusak amalan puasa kita di bulan Ramadan. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah gambaran apa nih? Gambaran apa nih? Ini pada berdoa. Nah, kita udah masuk di akhir. Jadi ketika kita setelah menjalani semua syarat, rukun, dan kita telah melaksanakan ibadah puasanya, maka ada di sesi maghribnya ketika mendekat azan tuh pukul berapa nih? Ini yang ini nih. Ini udah mau jam 6 ya. Jam 6 kurang 5. Nah, jadi udah masuk buka puasa. Jadi yang selanjutnya adalah doa ketika berbuka puasa. Nggak ada di buku, saya tambahin, nanti bisa dipelajarin. Jadi jadi adab-adab sebelum kita berbuka puasa adalah yang pertama kita banyak berdoa. Jadi doa di bulan Ramadan itu, di bulan puasa adalah doa orang yang sedang berpuasa adalah salah satu tempat doa yang mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah berdoa. Bagi orang-orang yang sedang berpuasa maupun puasa sunnah, puasa Ramadan, maka banyak berdoa. Karena doa orang yang berpuasa doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa ketika berbuka puasa? Doanya ialah dhahabaz zama' wa batallatil 'uruq wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan, semoga ada pahala ditetapkan jika Allah menghendaki insyaallah. Kemudian kita baru makan, minum, berbuka puasa. Alhamdulillah. Oke. Sekian dan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum insyaallah. Itu saja mungkin kita dapat pelajari pada pertemuan kali ini. Baik, nanti untuk tugasnya adik-adik semua akan mengerjakan di halaman 45 dan halaman 46. Dan tugas yang kedua adalah adik-adik semua akan membacakan dalil tentang puasa Ramadan, yaitu bacaan Quran ayat Al-Baqarah 183 dan juga hadis riwayat Al-Bukhari. Nanti di grup ya, nanti akan setelah adik-adik semua menyimak materi, maka katakan di grup sudah siap dan akan
menyetorkan akan membacakan dalil-dalil ini. Itu aja kita akhiri. Barakallahu fikum. Semoga ada manfaatnya apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.